Dan itu dasarnya ini adalah bahannya kayu campur dengan HDPE. Nah, ini engineering gate dari polyethylene. Halo Fawel. Ardi. Udah lama nunggu? Iya. Oke. Betul. Silakan Pak. Makasih. Kita outdoor aja nih Pak. Iya, lebih enak gini sih. Sebenarnya kalau lagi pandemi gini ya, kita juga nyari biasanya outdoor kayak gitu. Ya makan, mau ketemu orang juga nyarinya biasanya outdoor. Ya biasa lebih Pak. Enak, ya? Lagi WFH begini kita juga kan kantor juga virtual aja. Jadi iya. memang kebanyakan kita ketemu ya outdoor gini aja. Masih WFH ya? Masih WFH ya? WFH. Ya memang semuanya kita juga ya sebagian sih masih WFH. Ya tapi ketemu di outdoor gini oke lah. Masih oke lah. Yang penting masih bisa tetap ngebahas Pak. Betul. Terus. Project masih tetap harus jalan ya Pak ya? Ya, oke. Gitu. Gimana Pak? Kemarin katanya ada kabar-kabar. Nah ini ada kita mau Bapak nanya. lagi bahas project ya? Kita mau nanya, ada satu owner ini dia mau bangun hotel di daerah Jawa Timur. Oke. Nah, posisinya ini dia tuh di pinggir Pantura. Oh panas dong ya? Panas banget. Udah gitu Jawa Timur kan sendiri suhunya seperti apa. Dia bukan daerah Malang tapi daerah Pantura di atas relatif lebih panas. Jadi betul. Tapi begini, dia ini sebetulnya bangun bisnis hotel. Oke. Tapi suasananya mau seperti resort. Nah, jadi butuh yang cozy gitu suasananya, kayak kayu gitu ya. Betul, suasananya lebih hangat gitu loh, yang banyak pakai kayu, batu. Nah, betul. Karena kayu ini salah satu yang utama. Kita nih ada agak khawatir dengan kalau kayu asli, terutama di daerah, khawatirnya tuh tukangnya juga nggak bisa dengan sesuai standar pengerjaannya, pengawetannya dan lain-lain. Jadi akhirnya ya nanti takutnya isu pas operasional. Betul. Atau lapuk lah atau apa begitu. Karena memang banyak sekali klien-klien kita juga sama. Mereka pada saat memakai kayu itu isunya adalah perawatannya. Memang mereka rada-rada aware gitu. Dan kadang-kadang terutama untuk hotel ya, maintenance pada saat operasional itu betul-betul mengganggu kenyamanan tamu. Itu kan memang harus diutamakan kalau hotel gitu. Itu saya suka. Iya, makanya saya juga kepikir nih jadinya apa ya alternatifnya kalau kita nggak pakai kayu asli, mungkin kayu komposit ya kan. Kayu komposit sekarang banyak sekali ya. Dari campurannya aja udah ada beberapa brand dan tipe ya. Betul sekali. Nah, terus kan kalau yang saya tahu nih kayu komposit Pak, ada yang bahan dasarnya agak seperti semen, fiber semen begitu, dan ada juga yang lebih ke plastik ya. Ke plastik, betul Pak. Secara garis besar kan itu dua itu ya Pak? Ya, mereka ada pengganti kayu itu biasanya mereka semacam fiber semen atau semen board. Yang kedua adalah wood plastic composite Pak. Nah, wood plastic composite sendiri ini ada beberapa generasi Pak. Macam-macam generasinya. Ya memang wood plastic composite sendiri itu bahan bakunya adalah kayu dicampur dengan plastik, karena namanya sendiri WPC, wood plastic composite. Plastiknya sendiri ada beberapa macam. Biasanya ada campurannya, ada PPC, ada juga HDP, high density polyethylene. Ini tergantung dari Bapak di mana produk ini diaplikasikan. Nah, untuk semen board ini sendiri, ini ada satu jenis semen board, biasanya reinforcementnya memakai serat selulose, semen dicampur dengan serat selulose, dan ini harus menggunakan pewarnaan. Ya, jadi pewarnaan setelah diaplikasikan dia diaplikasikan proses pewarnaan, pengecatannya. Namun yang wood plastic composite ini sendiri, terutama yang Milan Eco Wood kita punya, itu sudah warna Pak, sudah ada warna. Jadi Bapak tinggal pilih warna apa yang disuka, cocok dengan desain interiornya, apa eksteriornya. Yaitu kita ada beberapa macam pilihan warna. Sebentar Pak, tadi maksud Bapak sudah ada warnanya ini, dia tuh dalam artian dilapis di atasnya atau dari materialnya sendiri memang sudah berwarna, sudah komposit, homogen semuanya? Ada dua macam, dua jenis pewarnaan. Jadi yang pertama adalah saya bilang ini generasi pertama dari wood plastic composite. Generasi wood plastic composite yang pertama ini dia memang
pewarnaannya sudah asli bawaan. Jadi homogeneous, dan dia sebetulnya ada beberapa area tertentu yang luarnya dia menggunakan sistem printing pewarnaannya, Pak. Namun masalahnya pada saat dia terekspos dengan sinar UV untuk aplikasi di luar, biasanya dia problem, warnanya akan pudar, akan fading dalam jangka waktu 1-2 tahun dia sudah mulai pudar warnanya. Dan itu bisa dicat ulang, Pak, diaplikasikan, cat ulang sekali itu. Tapi kembali yang seperti yang Bapak sampaikan bahwa tadi fokus dengan maintenance-nya, kalau untuk kita bicara public area ataupun bicara tentang hotel, itu akan repot di pewarnaan pada saat dia sudah proses, ya sudah ada tamu dan sebagainya. Ini akan repot. Jadi biasanya untuk outdoor orang pakai generasi yang terakhir, Pak. Jadi kita ada namanya, mungkin orang bilangnya WPC juga, tapi sebetulnya itu namanya adalah co-extrusion prosesnya, Pak. Jadi pada saat ekstrusi pertama, dia ekstrusi berikutnya adalah proses pewarnaan itu sendiri. Ya, proses pewarnaan itu sendiri yang kita punya untuk outdoor khusus, dia lapisan luarnya menggunakan polyethylene yang engineering grade, Pak. Dan itu membuat dia lebih tahan terhadap sinar matahari, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap dia juga, kalau di kita kan lembab, Pak. Walaupun panas-panas gini nih, ini lembab, Pak. Udaranya lembab. Kalau di daerah tropis itu jamur akan cepat tumbuh. Jadi lapisan luar ini dia melindungi dari jamur segala macam itu, karena sudah tidak ada porosity lagi, Pak. Tidak ada pori-pori di luarnya gitu. Dengan dia menampilkan sendiri, dia untuk tampilannya sendiri dia sudah tampilan betul-betul kayak kayu, Pak. Asli kayak kayu. Jadi tiap batangnya dia akan customize berbeda shadingnya. Jadi kalau kayu kan memang harus beda-beda tiap batang ya, Pak ya. Karena nggak akan, jarang sekali kita ketemu kayu yang sama. Biasanya memang itu yang ciri khas dari generasi yang terakhir daripada wood plastic composite itu sendiri, Pak. Nah, tadi kan udah disinggung soal lembab, sama soal warnanya, betul, Pak ya. Betul, Pak. Lalu sekarang saya mau tanya soal scratch nih, Pak. Scratch, Nah, kalau scratch dengan perbedaan teknologi di generasi yang beda itu, gimana perbandingannya, Pak? Itu salah satu kelebihan daripada generasi yang terakhir, generasi keempat dari wood plastic composite ini. Dia juga sudah resisten terhadap scratch karena adanya lapisan ultrasil yang di luarnya itu, Pak. Lapisan ultrasil ini terbuat dari seperti yang saya sampaikan, engineering grade dari polyethylene. Dia sudah anti scratch, Pak. Anti scratch ini dalam artian masih mungkin nggak, Pak, scratch kalau sampai tekanan sekian begitu? Apakah misalnya setelah ke scratch itu jadi ada bekasnya atau gimana, Pak? Untuk scratch biasanya yang problem itu kan rata-rata dari sepatu ya, Pak ya. Orang pakai sepatu ataupun dengan gesekan tertentu, selama dia materialnya lebih lunak ya, Pak ya. Selama materialnya lebih lunak daripada material scratch-nya ini, Pak, material kita, boardnya kita, itu tidak akan scratch. Kalau kita pakai, Bapak geser-geser, Bapak misalkan di decking, Bapak pakai kursinya masih ada sepatunya, Pak, itu nggak masalah. Tapi kalau kursinya, kaki kursinya misalkan dia sudah sepatunya nggak ada, jadi kan metalnya ya, Pak ya, jadi metalnya itu masih bisa memungkinkan untuk scratch, Pak. Nah soalnya kan ini kan karena di Pantura ya, betul, Pak. Ini kan jalan Pantura di sini. Betul. Ini ada pantainya sedikit ya, memang sih pantainya juga. Kemungkinan orang nggak main-main ke pantai ya. Betul. Kalau di Pantura kan pantainya ya begitu aja. Betul. Cuma kan tetap aja ada kemungkinan pasir itu untuk masuk gitu ya. Masuk, Mungkin ini tergantung desainnya juga ya, penempatan si kayu kompositnya ini ada di mana ya. Betul. Biasanya kalau di pantai kan orang ya memang pada saat desain awal mungkin sebelum dia masuk ke area hotel atau lobby hotel, biasanya disediakan tempat cuci kaki ya, Pak ya. Karena mereka biasanya pada saat ke pantai biasanya telanjang kaki tuh, Pak, nggak pakai sepatu. Kalau pakai sepatu memang mungkin akan memungkinkan si pasir-pasir itu nempel di sepatu yang mungkin menyebabkan scratch. Menurut saya kalau seperti itu material apapun, karena pasir kuarsa itu keras ya, Pak ya, pasir pantai itu cukup keras,
seramik sekalipun itu masih kemungkinan scratch Pak. Jadi memang pada saat desain awal memang harus dibuat tempat untuk mencuci kaki sebelum dia masuk ke area hotel. Nah, Pak, sekarang kita masuk ke yang ini Pak ya, si denahnya. Jadi rencananya yang kita mau pakai kayu komposit ini, betul, itu di area kolam nih. Jadi podium, di atasnya itu kolam renang, ada pool deck-nya. Betul. Di sini nih yang mau kita banyak pakai kayunya. Nah, inilah yang kita kepikir. Nah, cuma kan tadi udah disinggung soal lembab dan lain-lain. Mungkin bukan isu, tapi kalau kolam renang ini kan ada kaporit, ada chemical. Gimana tuh Pak? Jadi secara kayunya sendiri Pak, karena setelah saya jelaskan tadi bahwa kayu komposit yang generasi terakhir itu sudah dilindungi dengan lapisan ultrasil Pak. Jadi lapisan ultrasil ini sudah tidak ada porosity. Jadi kalau chemical, misalkan kaporit segala macam, itu dia sudah tidak masuk tidak ada pori-pori Pak. Jadi sebetulnya tidak ada isu dengan kaporit itu sendiri, dengan chemical itu sendiri. Bahkan kalau Bapak lihat kaporit itu sebetulnya kalau lihat tempatnya ya rata-rata mereka chemical itu menggunakan plastik. Karena plastik ini dia lebih tahan terhadap chemical pastinya daripada metal dan sebagainya gitu. Itu sih kalau secara chemical nggak ada isu Pak. Pak, mau lihat dong barangnya kayak apa? Ada sampelnya? Sebetulnya saya bawa nih. Nah, ini mungkin ini decking yang cocok betul Pak. Nah, ini Pak yang kita sebut ultrasil sekeliling ini nih Pak. Lapisan atas ini ya? Lapisan atas ini ultrasil namanya Pak. Dan itu dasarnya ini adalah bahannya kayu campur dengan HDPE. Nah, ini engineering gate dari polyethylene. Ini prinsipnya kayak kalau di baja honeycomb ya Pak? Kayak dibolong-bolongin supaya lebih ringan? Lebih ringan, salah satunya lebih ringan karena memang kalau yang solid pasti akan harga juga akan lebih mahal. Seperti baja juga kan semakin berat semakin mahal Pak. Semakin berat. Ini prinsipnya sih biar lebih ekonomis tapi tidak menghilangkan fungsi dari decking itu sendiri. Secara mechanical properties sudah tidak masalah sebetulnya Pak. Itu kalau dari deckingnya. Betul. Kalau dari rangkanya ini metal ya? Iya. Ini aluminium Pak. Aluminium Pak. Berarti nggak ada isu air laut ya? Tadi Bapak air laut ya? Aluminium itu adalah salah satu metal yang memang mempunyai corrosion resistant yang sangat baik terhadap air laut. Jadi kalau air laut ya kalau kita pakai besi biasa ataupun yang sudah digalvanis segala macam itu tetap aja sama Pak. Jadi memang cocok pada saat Bapak pakai untuk di area-area dekat-dekat laut memakai batten seperti ini dari aluminium memang itu pas banget Pak. Jadi memang dia corrosion resistance-nya sangat tinggi. Dan dari Bapak memang rangkanya ini selalu aluminium ya? Standarnya aluminium Pak, karena garansi kita kan sampai 10 tahun Pak. Kita garansi produknya 10 tahun, jadi kita berharap bahwa supporting daripada produk itu sendiri, si construction-nya, si rangka-rangkanya juga bisa tahan panjang. Jadi full system ya ini ya Pak? Full system, betul Pak. Termasuk ke klipnya ini? Betul. Juga. Klipnya sendiri ini klip awalan, ini semua klipnya terbuat dari stainless steel Pak. Stainless steel yang sudah diwarnai tentunya. Powder coating. Jadi kalau full system 10 tahun? 10 tahun Pak. Gitu ya? Iya Pak. Dan memang rekomendasi dari Bapak selalu 10 tahun? 10 tahun. Full system? Memang full system Pak. 10 tahun ini kalau Bapak warnanya pudar, ada perubahan bentuk, melenting-melenting, misalkan decking Bapak nanti melenting-melenting, saya nggak bisa apa-apain selain ganti. Nah, kebetulan Bapak ngomong melenting. Ini kalau plastik ya Pak? Kalau kena panas terus? Kan lama-lama kayak gimana ya? Ya plastik lah gimana betul, jadi panas hujan getas gitu ya. Getas, betul Pak. Betul Pak, karena plastik itu mempunyai dia problemnya pada saat dia terkena sinar matahari UV terutama. Dan HDPE ini adalah jenis plastik yang relatif tahan terhadap panas Pak. Dan tahan terhadap UV Pak. Polyethylene ini. Kalau Bapak polyethylene, PVR, kalau Bapak lihat pipa-pipa air panas biasanya pakai PVR tuh Pak. Nah, ini lebih tahan lagi. Kalau polyethylene ini dia lebih tahan karena dia warnanya juga tidak akan pudar Pak. Nah Pak, kalau WPC soalnya saya pernah lihat nih produk di saya nggak tahu produk mana, saya nggak sebut merek juga. Tapi pas dipasang
mungkin buat awam nggak kelihatan ya. Betul. Tapi kalau kita perhatiin tuh kelihatan banget, wah ini kayaknya jeblok di tengahnya, melemping gitu. Itu apa kemungkinan beda materialnya atau gimana? Sebetulnya kembali kalau yang terjadi di WPC itu sebetulnya sudah lama Pak, sudah lama. Bahkan kalau kita flashback ke belakang jauh sebelum adanya semen board, WPC itu sudah ada Pak. Duluan dibanding. Sudah duluan Pak. Okay. Dan sudah problem. Makanya orang beralih ke semen board. Problem tuh karena ya generasi pertama itu dia sebetulnya peruntukannya lebih ke indoor Pak. Indoor. Jadi kalau untuk indoor itu nggak masalah karena dia tidak bertemu dengan sinar matahari, panas, hujan, lembab, segala macam itu nggak ada masalah. Jadi kalau untuk indoor nggak masalah. Sebetulnya bukan produknya yang bagus, tapi atau bukan produknya yang tidak bagus, tapi sebetulnya kesesuaian aplikasinya. Jadi aplikasi untuk saya masih punya generasi pertama Pak, tapi generasi pertama kita pakai hanya untuk indoor. Ya, untuk generasi yang terakhir kita pakai untuk outdoor. Inilah bedanya Pak. Iya. Kelihatan nggak Pak secara fisik generasi pertama sama yang terakhir? Kelihatan secara fisik. Gimana ngelihatnya? Jadi kalau generasi pertama itu tidak ada ultrasil di sininya Pak. Ini ultrasil, jadi hanya pewarnaannya juga relatif mungkin ada yang semacam emboss ataupun dia juga ada printing, tapi ini dan juga warnanya ini akan sama semuanya Pak. Kalau ini Bapak lihat shadingnya ada yang lebih gelap di area sini. Ini nanti tiap-tiap batang akan ketemu beda Pak. Jadi supaya lebih alami. Betul, akan lebih alami karena prosesnya adalah pewarnaannya bukan menggunakan proses pewarnaan biasa spray ataupun apa. Ini adalah proses menggunakan co-extrusion. Jadi pewarnaan ini mesin co-extrusion yang ada dalam mesin ini sendiri dia sudah ada diinjek warna Pak. Dan ini akan ketemu beda-beda. Dan kalau Bapak lihat setelah proses keluar dari mesin co-extrusion ini nggak langsung kita supply Pak. Nanti kita mengalami 10 kali brushing lagi Pak. Masukin ke mesin brushing lagi. Kalau Bapak lihat ini ada kayak macam bulu-bulu Pak. Ya. Bulu-bulu ini memang betul alami seperti kayak kayu, betul-betul kayu Pak. Jadi brushing itu supaya untuk menimbulkan efek alami kayak kayu. Betul. Dan juga menghilangkan kalau keluar dari extrusion kan semua plastik itu akan shiny ya Pak ya. Menghilangkan efek shiny kan kelihatan kayak plastik banget. Akhirnya dengan seperti ini keluar warnanya lebih matte dan lebih alami kayak kayu Pak. Nah, saya mau nanya detail lagi nih Pak. Ini kalau ini kan ada edgingnya nih. Betul. Seperti ini atau ini? Betul. Ini sekrup nih. Betul. Ini pasti akan kelihatan sekrupnya ya? Betul. Nanti kita akan tutup sama kulitnya Pak. Kita akan kelupas dari kulit yang bekas-bekas ini. Skrup ini kita akan tutup. Jadi ya hanya semacam bulatan ini aja. Kalau sekilas sih tidak terlalu kelihatan ya? Nggak terlalu nampak Pak. Aman kalau gitu, karena ini kalau buat orang yang kritis kayak betul kok ada metalnya gitu. Betul agak mengganggu ya Pak ya, mengganggu mata ya Pak ya. Iya. Pak, sebelum lupa, ini kalau pool deck ya, kita kan pool kita tuh bisa dibilang semi outdoor. Jadi ada sebagian area yang ada atapnya, tapi ada area yang kena matahari. Nah, kalau plastik kena matahari, itu kan panas ya biasanya ya. Betul. Kalau ini gimana Pak? Nah, kalau diberbanding karena ini adalah paduannya Pak, 60% kayu, 40%-nya adalah HDPE. Jadi dia pasti lebih panas dari kayu, iya setuju. Tapi pasti lebih dingin daripada plastik ataupun mungkin daripada granite tile. Dia pasti lebih dingin karena dia ada campuran kayunya Pak. Jadi sebetulnya pada saat panas ya masih oke lah, masih acceptable untuk diinjak tuh Mas. Dominannya masih kayunya 60%-nya itu ya. 60%-nya kayu, betul. Panas Terus kalau kolam renang kan orang keluar dari kolam langsung injak-injak basah begitu. Ini saya kurang tahu ya kalau tile tuh ada yang kalau kering sih kita pegang, kesat gitu. Tapi kalau basah tuh beda ceritanya. Tapi kalau dipasang agak miring. Nah, kalau ini gimana Pak? Slippery gitu ya Pak ya. Licin nggak? Ya. Ini kalau memang ada dua pilihan permukaan. Ada yang channel gini Pak, yang garis-garis, ada juga yang urat kayu. Urat kayu ini. Kalau memang dia merasakan masih saya pengen safe deh, pengen nggak terlalu licin,
pakai yang channel ini. Oke. Tapi sebetulnya yang menyebabkan licin itu sendiri apa sih? Biasanya adalah lumut, Pak. Lumut yang baru tumbuh gitu, Pak. Di kita kan lembab nih, Pak. Di kita kan udaranya lembab, lumut baru tumbuh tapi belum kasat mata nih, Pak. Kalau udah kasat mata kan udah pasti kelihatan hijau-hijau. Orang pasti ngindarin. Yang bahaya itu sebetulnya lumut yang baru tumbuh, yang mungkin nggak kelihatan, kasat mata nggak kelihatan, dan dia kena air, licin banget tuh, Pak. Licin banget. Itu yang menyebabkan orang kenapa kepleset lah, orang ke kolam renang kepleset, kayu kepleset gitu kan, Pak. Dan ini sendiri kalau kita bicara lumut, dia sudah tidak ada porosity, Pak. Lapisan ultrasil ini sudah tidak ada porosity, tidak ada pori-pori, jadi tidak memungkinkan untuk lumut tumbuh. Jadi sebetulnya secara materialnya sendiri, kemungkinan licinnya ya kalau kita bicara penyebabnya lumut itu sudah ada solusinya karena dia sudah tidak ada pori-pori. Walaupun dia sebetulnya tadi Bapak bilang kan kayunya 60%. Betul. Tapi karena sudah ada lapisan ultrasilnya, betul. Itu Pak, yang tidak memungkinkan untuk lumut tumbuh di permukaannya. Karena kalau lumut itu akan tumbuh di daerah yang lembab ya, Pak. Ada pori-pori dia tumbuh ya, Pak ya. Tapi kalau sudah tidak ada pori-pori harusnya tidak tumbuh. Secara teori akan seperti itu, Pak. Nah, nambah pertanyaan lagi. Gini, misalnya ini ya, Pak. Betul. Beda, ini outdoor. Ini ada atapnya. Betul. Matahari penyinarannya mungkin ada area tertentu di daerah sini yang terus-terusan nggak kena matahari. Sementara di sini kena terus matahari di satu papan yang sama. Betul. Ini akan jadi belang nggak, Pak? Yang di sini warnanya lebih tahan dibanding yang kena matahari terus, atau gimana? Harusnya sih enggak ya, Pak. Karena kalau kita bicara ini atap, kalau mataharinya diem misalnya jam 12 terus, itu kan kemungkinan akan belang ya, Pak. Kemungkinan karena pasti penurunan warna pasti ada kalau memang antara yang tertutup dan tidak tertutup gitu kan. Itu walaupun kecil pasti ada. Tapi karena mataharinya bergerak, harusnya tidak terlalu terasa, Pak. Jadi tetap menggradasi dan memang tidak nampak di beberapa proyek kita yang ada area-area seperti itu. Kita tidak melihat bahwanya adanya perbedaan deviasi warna antara satu area tertentu gitu, Pak. Jadi ini sebetulnya tergantung dari arsitek untuk mendesain juga sih ya. Betul. Betul, Pak. Siap. Mungkin saya rasa sementara cukup nih, informasinya udah cukup banyak, Pak. Paling kalau tiba-tiba nanti sambil kita mendetailkan ada pertanyaan lagi, saya akan kontak Bapak. Siap. Anytime, Pak. Anytime. Iya. Siap. Thank you, Pak. Sama-sama, Pak. Ketemu lagi nanti. Sampai ketemu lagi. Ya. Saya pamit ya, Pak ya. Ya.